Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium, terutama di laboratorium kimia. Adapun tata tertib yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Hal ini sangat penting untuk melindungi diri kita agar terhindar dari zat-zat yang berbahaya. Kemudian, kita juga harus membaca petunjuk praktikum dengan cepat dan tidak diperbolehkan makan atau minum di laboratorium. Kemudian, harus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah praktikum. Dan ingat, tidak boleh menggaruk kulit yang terkena bahan kimia karena dikhawatirkan dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Penggunaan bahan kimia itu harus memperhatikan bahwa labelnya itu harus jelas, ya. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Kemudian, kita juga tidak diperbolehkan menyentuh bahan kimia dengan tangan tadi. Jadi harus menggunakan pipet tetes, ya, atau alat bantu yang lain. Nah, untuk larutan kita bisa menggunakan pipet, ya. Dan jangan memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Gunakan kondenser atau alat destilasi. Kemudian, kita juga tidak diperbolehkan mencium aroma zat kimia secara langsung, tapi kita cukup mengibaskan gas dengan tangan sampai tercium uapnya. Bagaimana penanganan alat-alat dan bahan kimia? Nah, jika ada bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi agar uap yang beracun tersebut tidak terhirup oleh kita. Kemudian, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus dinetralkan sebelum dibersihkan. Jadi, supaya tidak berbahaya. Untuk membaca tinggi larutan pada buret, maka posisi mata harus sejajar. Nah, untuk mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. Adapun beberapa alat yang sering digunakan untuk praktikum kimia yaitu yang pertama gelas kimia atau gelas beker. Nah, ini untuk menyimpan atau menyiapkan larutan. Ukurannya bermacam-macam ya. Ada yang 100 ml, 600 ml, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini juga untuk menyimpan larutan dan dapat juga digunakan untuk mereaksikan larutan dan melakukan titrasi. Gelas ukur. Nah, ini untuk mengukur volume larutan. Nah, kita sesuaikan gelas ukurnya dengan volume yang kita gunakan untuk praktek. Ini pembakar Bunsen untuk memanaskan larutan. Nah, ini ya buret yang digunakan untuk titrasi. Pipet tetes ini untuk mengambil larutan dalam jumlah yang kecil. Tabung reaksi, dan ini raknya juga, jadi tabung reaksinya disimpan dalam rak. Ini digunakan untuk mereaksikan 2 atau lebih zat. Dan ini adalah statif bersama dudukannya ya. Ini biasanya digunakan untuk mendekatkan buret, corong, pisah, dan juga perataan gas lainnya saat digunakan. Nah, adapun simbol-simbol yang harus kita perhatikan dalam bahan kimia, yang pertama yaitu simbol eksplosif atau mudah meledak. Contoh, di sini amonium nitrat atau aseton dan etanol. Bagaimana cara menanganinya? Kalau kita melihat bahwa zat ini memiliki simbol eksplosif, yaitu kita harus menghindari benturan, gesekan, loncatan api, dan terkena panas. Ini simbol seperti api ya, ini mudah terbakar. Contohnya belerang, gas hidrogen, alkohol. Nah, penanganannya hindari sumber api dan udara. Kemudian simbol toksik atau beracun, contohnya H2S, uap timbal, HCN ya. Nah, ini penanganannya kita tidak boleh berkontak langsung ya. Jadi hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh, mulut, kulit, dan pernapasan. Untuk simbol korosif,
ini penanganannya kita harus menghindari dengan kulit, mata, dan pernapasan, hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian untuk simbol iritatif atau yang mudah menyebabkan iritasi, contohnya NH3. Nah, ini penanganannya hindari dengan kulit, mata, dan pernapasan karena tadi dapat menyebabkan iritasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.